Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya para pendengar Universitas Amikom Yogyakarta dimanapun berada. Kalian di rumah ataupun mungkin lagi sedang garap tugas kuliah gitu ya. Selamat datang. Ini acara namanya adalah EduTalk. Ini adalah kolaborasi dari Universitas Amikom Yogyakarta dan sekolah-sekolah pilihan yang memang sudah bekerja sama dengan Universitas Amikom Yogyakarta. Dan kali ini kita bersama dengan SMA Darut Tauhid Bandung ya. Jadi ini kita siaran dari Bandung, dari Yogyakarta, dan siaran kali ini akan disiarkan langsung di YouTube, di Instagram, dan juga di Facebook Amikom Jogja, dan juga mungkin di live Instagramnya SMA Darut Tauhid juga ya, ikutan live. Jadi buat siapapun yang di sini yang mau join dan juga bertanya, boleh silahkan langsung bertanya di kolom komentar ya. Oke, kali ini luar biasa sekali dua narasumber kita yang tentunya luar biasa yang akan memberikan banyak sekali ilmu dan juga sharing knowledge dengan kita semuanya dengan tema kohesivitas menuju kualitas ya. Dan dua narasumber kita, yang pertama ada Bapak Erik Hadisaputra. Beliau adalah Direktur Kehumasan dan Urusan Internasional, dan yang kedua beliau adalah Kepala Sekolah dari SMA Darut Tauhid Bandung, yaitu Dr. Agus Kurniawan MPD. Dan kali ini kita sudah bersama dengan kedua narasumber kita yang luar biasa. Mungkin kita akan menyapa nih narasumber kita. Halo, selamat siang Pak Erik. Selamat siang Mbak Rona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Erik? Alhamdulillah, sehat dan menginspirasi. Menginspirasi ya. Luar biasa semangatnya. Mungkin ini semangatnya langsung terpancar di gadget teman-teman semuanya ya. Oke, pembicara kita yang kedua Bapak Dr. Agus. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang Mbak Rona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan di Bandung Pak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Memang agak mendung nih di Bandung, agak mendung. Oh, agak mendung, tapi belum hujan ya Pak ya? Hujannya udah tadi. Jadi, hujannya sudah? Barusan hujan. Jadi sekarang mendung-mendung gitu ya, tapi kita tetap semangat ya Pak Agus. Siap, insya Allah. Siap, insya Allah. Oke, itu tadi narasumber kita yang luar biasa. Jadi teman-teman silahkan kalau mau bertanya, nanti kita juga akan jawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Dan langsung aja kita mulai sesi kali ini. Mungkin yang pertama kita ada pembukaan intro oleh Direktur kami di Kehumasan dan Urusan Internasional kepada Bapak Erik Hadisaputra. Kepada beliau kami persilahkan. Silahkan Pak Erik. Ya, terima kasih. Yang sama-sama kita muliakan sahabat saya Dr. Agus Kurniawan. Terima kasih sudah join di acara EduTalk kita. Karena beberapa waktu yang lalu saya juga diundang oleh Dr. Agus untuk sharing bagaimana media pembelajaran dan teknik komunikasi untuk Sivitas SMA Darut Tauhid Bandung pada saat in-house training. Dan sahabat dimanapun yang saat ini berada ya, baik dari Amikom, teman-teman, relasi partner, dan juga keluarga Darut Tauhid. Alhamdulillah hari ini sehat, menginspirasi. Hari Jumat tentunya ini jadi inspirasi buat kita dalam satu talk show ya yang bermanfaat. Yang kita ambil topiknya adalah kohesivitas menuju ke keberhasilan ya. Jadi Coach Rona ya, Mbak Rona, Dr. Agus, kita yakin bahwa sukses itu kan nggak bisa sendirian ya. Ini yang harus kita pahami. Bahwa orang sukses itu pastilah kalau kita lihat itu mesti ada orang-orang yang selalu support ya. Di hadapan suksesnya Mbak Rona menjadi seorang selebgram, itu mesti ada orang-orang di belakang layar yang tidak terlihat. Ya, yang tidak terlihat, yang dia udah sibuk banget tuh. Termasuk kita juga. Cuman kadang-kadang ego itu menunjukkan bahwa kadang-kadang dia merasa suksesnya adalah sendirian. Nah, di dalam pembelajaran hidup seperti itu, termasuk pada masa COVID-19 sekarang ini, yang rata-rata pembelajaran dari rumah, dan juga pembelajaran online gitu ya, dari rumah bisa online dari manapun gitu. Tentu bukan hanya institusi ya,
bukan hanya perguruan tinggi, sekolah gitu, pastilah butuh yang namanya kolaborasi, ya, partnership. Jadi institusi sudah punya visi, SMA, sekolah punya visi, tentu juga butuh dukungan dari banyak orang, ya, tidak hanya dari sekolahnya aja. Jadi nggak seperti kalau Mbak Rona punya anak, lalu tiba-tiba anaknya dititipin sekolah, lalu bilang saya pasrah aja deh Pak, terserah deh anak saya mau diapain, saya pokoknya pasrah sepenuhnya lah, ya nggak bisa gitu juga. Artinya kita punya irisan, ya, kita punya anak, murid pasti punya tujuan, orang tua punya tujuan, lembaga juga pasti punya tujuan. Nah, gimana tujuan ini kita reframing, ya, untuk menjadi tujuan bersama. Jadi tujuannya adalah tentu yang dibangun kohesivitasnya harus menuju keberhasilan pada tujuan atau visi bersama. Itu sih Coach Rona. Jadi intinya kalau sukses tuh ya bareng-bareng lah, jangan sendirian gitu. Jadi kalau Coach Rona sukses, harusnya Coach Rona ngajak orang lain untuk sukses juga dong gitu. Jangan hanya sorry ya, gue sukses sendirian, yang lain mohon maaf ya, gue terang sendirian, yang lain gelap. Nanti susah, nanti wajahnya jadi berat. Jadi kalau bagus terang-terang semua gitu. Kalau gelap jangan gitu. Gitu sih kalau menurut saya. Jadi kita butuh di era sekarang ini, ya di masa sekarang itu adalah suksesnya bareng-bareng, kolaborasinya bareng-bareng. Termasuk kolaborasi kita hari ini dengan SMA Darut Tauhid Bandung. Bisa juga nanti kita kolaborasinya dengan yang lain, saling berbagi inspirasi. Itu pengantar sedikit dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Erik. Jadi memang nggak sendirian ya. Contohnya saya ini mungkin sebagai orang tua, saya punya anak juga, saya bisa bekerja, itu juga pasti banyak dukungan dari orang sekitar yang mendukung gitu ya. Kalau salah satunya nggak ada ya mungkin nggak bisa terlaksana semuanya gitu ya. Jadi di kali ini Pak Agus akan membahas kohesivitas menuju kualitas ini, di mana peran banyak unsur. Tentu aja kita membahasnya di sini kalau nggak mahasiswa juga siswa dari SMA Darut Tauhid sendiri yang mungkin juga merasakan kali ini tuh benar-benar merasakan wabah pandemi ini, dan di mana kita juga harus dituntut untuk tetap belajar dengan baik, tetap bisa mengikuti pelajaran walaupun kita posisinya di rumah. Nah, di sini kan kita perlu juga banyak dukungan. Contohnya aja kalau siswa di rumah pasti juga butuh dukungan dari orang tua, dari keluarga, bagaimana bisa tetap menjalani dan sukses. Karena sekolah juga pasti punya target, orang tua juga punya target, dan anak juga pasti punya target untuk mencapai hal itu. Nah, gimana sih caranya kita bisa bersama-sama saling kohesif, saling mendukung, dan bisa mencapai tujuan kita masing-masing sehingga tercapai semuanya. Nah, kali ini mungkin peran orang tua juga sangat penting ya, apalagi anak-anak kan di rumah nih sekarang, dan juga kita memang dihimbau untuk tidak untuk keluar rumah. Nah, kira-kira kalau dari pandangan Pak Agus ini, bagaimanakah kohesivitas seharusnya yang diterapkan? Jadi mungkin kita aja langsung bahas aja dengan beliau, dengan Pak Agus. Silahkan Pak Agus. Ya, makasih Mbak Rona. Sebenarnya udah cukup ya dengan materi yang disampaikan. Pak Erik juga itu udah cukup mewakili. Tapi mungkin saya hanya menambahkan beberapa literasi saja ya Pak Erik dan Mbak Rona. Dan izin saya untuk share screen. Boleh, silahkan. Ya baik, terima kasih Mbak Rona dan Pak Erik. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa slide mungkin ya terkait dengan bahasan pada siang hari ini, dan mudah-mudahan memang ada manfaatnya seperti itu. Baik, terkait kohesivitas menuju kualitas. Ya alhamdulillah dapat undangan dari Pak Erik meskipun dari beberapa hari yang lalu ya Pak Erik meminta waktunya, tapi memang berbagai jadwal memang tidak memungkinkan, dan alhamdulillah qadarullah-nya hari ini bisa bareng di sini untuk membahas terkait dengan kohesivitas menuju kualitas. Memang kalau misalnya bicara tentang pendidikan itu memang sangat kompleks dan sangat luas seperti itu. Dan saya pikir banyak orang-orang ataupun pakar-pakar pendidikan di luar sana juga yang jauh lebih kompetitif di dalam membahas hal ini. Tapi tidak ada salahnya saya mencoba untuk menyampaikan apa yang diketahui terkait dengan bahasan hari ini, yaitu kohesivitas menuju kualitas.
Pak Erik, Barona, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu mungkin ya. Kalau misalnya Pak Erik insya Allah udah terkenal lah di jagat medsos seperti itu. Tapi insya Allah untuk saya perkenalkan diri. Nama saya Agus Kurniawan, tempat tanggal lahir 21 Agustus 87. Jadi kalau misalnya berdasarkan pembagian generasi masih generasi Y. Masih generasi Y, seperti itu. Alamat di Bandung, amanah sekarang di Kepala Sekolah SMA Dottai Boarding School. Tahun ajaran sekarang Pak Erik, yang sebelumnya Ustadz Mulyana, dan alhamdulillah qadarullah Ustadz Mulyana sekarang diangkat menjadi Wakil Direktur di Direktorat Pendidikan. Kemudian selain itu pun saya sekarang ini diamanahi sebagai Kepala Divisi Kemitraan Mata Garuda Jawa Barat. Artinya memang yang mengakomodir alumni ataupun mahasiswa ongoing yang mendapatkan beasiswa LPDP, baik itu yang di Jawa Barat ataupun mahasiswa Jawa Barat yang sedang kuliah di luar Jawa Barat, seperti itu. Kemudian riwayat pendidikan saya sebenarnya kalau background ini pendidikan fisika. Pendidikan fisika saya backgroundnya ini dari mulai S1, S2 ataupun S3. Alhamdulillah dikaruniai seorang istri, Dr. Anisatul Solihah, kemudian juga seorang putra yang bernama Abdullah Taki Muhammad. Nah ini sekelumit tentang ta'aruf seperti itu. Nah sebenarnya kalau bicara tentang kohesivitas menuju kualitas, sebenarnya kita tidak bisa lepas ketika kita harus mengawali daripada tujuan pendidikannya itu sendiri gitu ya. Karena memang kalau misalnya kita perhatikan di Undang-Undang Nomor 20 Sistiknas tahun 2003 ataupun Pasal 3, memang itu udah sangat paripurna daripada tujuan pendidikan di sekolah, khususnya memang sekolah menengah atas ataupun menengah pertama seperti itu. Nah, di mana memang tujuan pendidikan itu memang menghendaki adanya berbagai perubahan, misal yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak paham menjadi paham, tidak bisa menjadi bisa, ataupun yang bisa jadi ahli gitu ya, seperti itu. Mungkin kalau misalnya untuk di tingkat mahasiswanya Pak Erik mungkin udah ada yang bisa, tapi bagaimana jadi ahli seperti itu. Tapi untuk tingkat SMP, SMA memang lebih cenderungnya itu pada tataran tidak tahu menjadi tahu, atau tidak paham menjadi paham, ataupun tidak bisa yang menjadi bisa, seperti itu. Jadi memang kalau misalnya dari berbagai hal, meskipun ini bukan hanya, kalau di tujuan itu tidak hanya melihat konten knowledge-nya saja, tapi juga ada masalah afektifnya, kemudian juga berbagai keterampilan psikomotoriknya, seperti itu. Memang udah sangat paripurna nih tujuan pendidikan nasional ini. Meskipun dari 2003 itu kan kalau misalnya secara kurikulum itu kan udah berubah berapa kali ya, 2004, 2006, 2013, bahkan 2013 juga beberapa kali revisi gitu ya, seperti itu. Tapi memang secara kenegaraan untuk tujuan pendidikan nasional ini memang masih tetap gitu. Artinya perubahan kurikulum itu hanya untuk penyempurnaan pencapaian daripada tujuan pendidikan nasional ini. Jadi saya coba garis bawahi bahwasanya tujuan pembelajaran itu memang mengharapkan adanya perubahan, ya, adanya perubahan. Nah, sebenarnya kalau di Darut Tauhid sendiri, dan saya rasa ini juga nilai-nilainya agak sama di Amikom juga. Jadi kita mengenal ada 4 konsep perubahan, Pak Erik dan Barona. Jadi 4 konsep perubahan ini memang menjadi syarat bahwasanya suatu lingkungan pembelajaran ataupun akademik akan mudah untuk memberikan ataupun mengupayakan pola perubahan yang tadi itu ketika misalnya 4 syarat ini memang terpenuhi. Yang pertama itu ada keteladanan. Tentunya keteladanan ini bukan hanya dari faktor tenaga pendidiknya saja, seperti yang tadi di intro ataupun di prolog oleh Pak Erik di awal, bahwasanya memang keteladanan ini menjadi tanggung jawab baik itu gurunya, ustadznya, kepala sekolahnya, pengelola pendidikannya, atau juga orang tua ataupun keluarga yang ada di rumah, bahkan masyarakat di sekitarnya itu, seperti itu. Nah, jadi ini memang menjadi syarat adanya perubahan. Jadi keteladanan yang pertama. Yang kedua itu diklatna. Jadi kalau di Darut itu ada pendidikan, pelatihan, dan pembinaan, ya. Pendidikan, pelatihan, dan pembinaan, baik itu pendidikan dan pelatihan pembinaan untuk peserta didiknya, atau bahkan tenaga pendidiknya, termasuk juga boleh jadi yang tadi ketika visi misi orang tua atau keluarganya berbeda, berarti perlu ada juga penyamaan visi misi di orang tua ataupun keluarganya. Di sini pendidikan, pelatihan, dan pembinaan yang terus-menerus dan berkelanjutan. Kemudian selain itu pun perlu ada lingkungan yang kondusif. Jadi untuk syarat adanya perubahan itu memang harus ada lingkungan yang kondusif, baik itu di sekolah, keluarga, maupun di masyarakat. Jadi memang tidak ada kesuksesan yang dibuat secara
sendiri ataupun mandiri gitu ya, tapi memang kesuksesan itu merupakan akumulasi daripada kerjasama berbagai stakeholder yang memang berkaitan dengan pendidikan ini sendiri. Kemudian yang terakhir tentunya kekuatan ruhiyah kalau di Darut Tauhid ini. Kalau misalnya di Amikom dengan energi-energi positif seperti itu ya. Nah, itu jadinya kekuatan ruhiyah ini memang diharapkan dimiliki baik itu oleh tenaga pendidiknya ataupun oleh orang tuanya, termasuk juga pengelola-pengelolanya seperti itu. Dan ini menjadi 4 konsep perubahan. Jadi ketika tujuan pendidikan tadi ingin tercapai, kemudian juga harapannya memang ada perubahan, memang syarat 4 konsep ini memang harus terpenuhi kalau di Darut Tauhid seperti itu. Dan tentunya memang 4 konsep perubahan ini bukan menjadi tanggung jawab sekolah saja, tapi harapannya memang berbagai stakeholder ini memang membantu untuk mengawal terkait dengan harapan daripada tujuan pendidikan. Ya salah satunya itu yaitu pihak daripada keluarga. Karena Pak Erik mungkin ya berbeda ya kalau misalnya untuk tingkat menengah atas dengan mahasiswa ya. Jadi memang porsi peranan orang tua untuk menengah atas ataupun SMP ataupun SD memang masih cukup besar gitu ya dibandingkan dengan tingkat mahasiswa yang memang tingkat kemandiriannya itu udah sangat dituntut gitu ya. Tapi kalau untuk menengah atas ke bawah itu memang peranan orang tua ini menjadi hal yang sangat memberikan menunjang terhadap kualitas pendidikannya itu sendiri. Hingga memang kalau misalnya dibagi menjadi kelompok orang tua ataupun keluarga itu memang jadi 3. Tadi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Arik, bahwasanya ada yang kohesivitasnya kuat, kemudian juga ada yang kohesivitasnya lemah, atau bahkan ada yang tidak kohesif sama sekali. Artinya memang kohesif itu kan kalau misalnya secara KBBI itu kan artinya itu kan kemelekatan satu sama lain. Jadi kemelekatan satu sama lain. Artinya kemelekatan antara visi misi orang tua ataupun keluarga dengan visi misi sekolah. Kalau misalnya kuat berarti visi misinya sama, orang tua juga senantiasa berkontribusi terhadap berbagai program-program yang ada di sekolah, sehingga itu menyebabkan kemelekatan yang kuat gitu. Tidak lain halnya kalau misalnya visinya sama, tapi orang tua lebih cenderung menyerahkan kepada sekolah gitu. Jadi kadang banyak alasan kalau misalnya ketika harus ada kumpul pertemuan, ada kesibukan dan berbagai halnya, itu memang secara visi misi sama ketika menyekolahkan ke Darut Tauhid misalnya seperti itu. Tapi ketika diminta untuk peranan, kontribusi segala macamnya itu dengan berbagai alasan, itu masuk kepada kelompok yang kohesivitasnya lemah. Ada juga yang tidak kohesif sama sekali, udah dari visi misinya berbeda seperti itu. Dan biasanya ini kalau misalnya di Darut Tauhid memang diminimalisir dari kegiatan penerimaan tadi baru Pak Erik di awal. Sehingga memang ketika di awal itu ada wawancara dengan siswanya, ada wawancara dengan orang tuanya juga seperti itu. Dan sebagainya seperti itu. Dan memang ini menjadi salah satu, tentunya kohesivitas kuat ini menjadi pola untuk kualitas pembelajaran yang akan jauh lebih baik seperti itu dengan pola hubungan yang kohesivitas kuat ini terhadap kualitas pendidikan seperti itu. Nah ini tentunya kan peranan-peranan orang tua ataupun keluarga di rumah juga kan sebenarnya bisa ada beberapa peranan yang memang tidak bisa digantikan oleh pendidik di sekolah seperti itu Pak Erik. Nah kurang lebihnya seperti itu Pak Erik terkait bahasan yang hari ini. Mungkin nanti lebih dalamnya kita bahas bersama-sama secara diskusi seperti itu. Wallahualam. Terima kasih Pak Erik dan Mbak Rona. Terima kasih Pak Agus. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi tadi Pak Agus sudah memaparkan ya tentang kohesivitas itu tadi. Ternyata artinya adalah melekat ya. Dimana kalau melekat itu berarti saling menempel, saling saling dekat gitu ya. Nah, kalau bahasanya milenial menikah. Ya menikah kan. Gelilah itu biasanya. Ya menikah lah. Iya. Tapi kan sekarang social distancing Pak. Iya. Jadi yang dimaksud Dr. Agus tadi adalah satu konsep dan implementasi yang nyambung ya. Jadi memang yang namanya sukses itu ya care gitu loh. Care ya. Makanya kenapa
Kalau di Amikom itu, Dr. Agus, ada yang caring ya, caring culture. Jadi budaya kita harus care sama orang gitu. Termasuk care juga pada tamu, care sama mungkin mahasiswa ketika orang tuanya datang kan kadang-kadang karakternya berbeda ya. Tentu di sekolah juga gitu, ada rasa kepedulian lah ya, saling peduli. Jadi kita nggak bisa berharap orang gimana caranya menunjukkan kohesivitas ini biar jalan. Sebenarnya kita itu adalah saling mulai dari diri sendirinya ya, mulai dari dirinya. Kalau kita berharap orang peduli, orang mau membantu, itu sih satu pengharapan ya. Tapi masalahnya adalah kita akan kecewa ketika orang tidak membantu. Maka untuk bisa terjalin ini dari masing-masing pribadi, sebagai orang tua sudah ada care dulu. Apa yang saya bisa bantu nih untuk sukses anak saya di sekolah. Sekolah juga gitu, apa yang bisa saya bantu nih supaya guru juga gitu, anak-anak apa nih supaya berhasil gitu loh. Nah kalau kesadaran itu dari dirinya, kemudian bergabung, itu luar biasa. Pasti akan sangat kuat sekali energi. Sangat kuat, betul. Kuat sekali energinya. Gitu. Kalau udah begitu, ya menikah mestinya. Kalau sudah sama. Kalau jawabannya juga menikah. Nyambungnya ke sana ya Pak Erik. Saling memahami kan gitu. Karena saya pun di sini juga salah satu yang melihat sendiri faktanya Pak, bahwa memang pembelajaran kali ini memang memiliki tantangan yang luar biasa ya. Di mana yang sebelumnya kita biasa melakukan pembelajaran di sekolah, dan sekarang harus di rumah, di mana itu juga kita harus punya alat-alat pendukungnya juga. Kita masih bersyukur di Yogyakarta mungkin sinyal it's okay, dan juga mungkin bagi orang-orang yang sudah memiliki gadget minimal handphone itu masih bisa mengikuti. Nah di daerah sekitar saya ini juga saya lihat banyak orang tua yang bingung juga gitu kan, gimana caranya nih, saya pengen bantuin dalam arti tapi bukan bantuin yang secara keseluruhan. Kadang ada juga yang benar-benar kasih tahu jawabannya, misal karena di rumah kan ya. Sebenarnya kohesif itu kan bisa in positive way or negative way. Dalam positif mungkin dengan semangat, memberikan semangat, bisa juga dengan memantau anaknya, membantu mengerjakan tugas, mungkin tugas olahraga mungkin direkamin, nanti bisa dikirimkan, bantu ngirimkan. Tapi ada juga yang mungkin saking care-nya, jadi mereka ada PR matematika nih, ya udah kerjain aja sama orang tuanya, dikirim gitu. Apakah itu juga termasuk kohesivitas yang diinginkan sekolah atau bagaimana? Karena memang pemantauannya juga kita nggak bisa lihat satu-satu per anak gitu ya. Tapi memang peran orang tua juga sangat penting. Nah, sampai seberapakah peran orang tua yang dibutuhkan dan juga mungkin yang bisa membantu siswa itu tetap inline dan tetap sesuai dengan target dari sekolah, itu gimana Pak Agus? Ya benar Mbak Rona ya. Di kondisi pandemi ini dalam pembelajaran daring tentunya sangat kelihatan ya, istilahnya yang kelompok-kelompok kohesivitas yang kuat, lemah, ataupun tidak kohesif sendiri. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita perhatikan, artinya ketika siswa ataupun peserta didik itu masih bisa mengikuti kegiatan pembelajaran, memang itu masih cenderung bahwasanya kohesivitasnya itu masih ada gitu kan, artinya maksudnya masih mengikuti program-program yang dilaksanakan oleh sekolah seperti itu. Tapi ketika misalnya tadi yang disampaikan oleh Mbak Rona, sebenarnya itu bukan kohesivitas dalam artian yang positif gitu ya. Kalau misalnya, karena kan tentunya kalau misalnya lihat dari visi misi sekolah sendiri kan tentunya mengangkat masalah karakter jujur, kemudian juga yang sikap-sikap yang seperti itu kan, artinya ketika misalnya memang ada pihak-pihak ataupun keluarga ataupun orang tua yang ketika mendampinginya terlalu care, bahasanya ya terlalu care dalam artian yang membantu segala macamnya, ya kurang kohesif juga seperti itu. Karena secara visi misinya keluar dari visi misi ataupun harapan dan tujuan adanya kerjasama antara keluarga dengan sekolah dalam pembelajaran secara daring ini, seperti itu. Dan biasanya memang secara daring sangat kelihatan kohesivitasnya. Karena memang tentunya kalau misalnya tanpa bantuan keluarga ataupun orang tua, memang pembelajaran secara daring ini kalau untuk tingkat SMA, SMP, atau bahkan SD mungkin kalau tanpa ada peranan kohesivitas dari keluarga, itu memang akan sangat tidak maksimal seperti itu. Tapi tentunya dengan
peranan dan kohesivitas dari keluarga ini, sehingga pembelajaran ataupun program-program yang harus dilaksanakan biasanya dilaksanakan di sekolah, kemudian dipindah tempatkan di rumah, nggak bisa terlaksana dengan baik seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu, Mbak Rona, ya tanggapannya. Baik Pak Agus ya. Jadi Pak Agus ini kalau di SMA Darut Tauhid ini ngajar mata pelajaran apa Pak? Kalau mata pelajaran, saya mata pelajaran fisika. Wah, fisika. Nah ini kalau ngajarnya ini pakai video kah atau Zoom atau Classroom? Ya, kalau misalnya saya sendiri kan memang kalau misalnya untuk kepala sekolah kan sekarang tidak terbebani dengan jam ngajar ya. Jadi memang kalau misalnya untuk guru-guru di SMA Darut Tauhid Boarding School Putra sendiri, memang untuk sekarang ini memang untuk pakai LMS, Learning Management System seperti itu. Oh, iya. Meskipun sekarang masih dalam proses penyesuaian gitu ya. Karena kan memang kita supaya lebih terpadu gitu ya kegiatan pembelajarannya antara interaksi, tugas, kemudian juga tampilan videonya, konferensi seperti itunya, video filenya segala macam seperti itu. Oke, jadi masih terus berjalan ya sampai sekarang, masih terus mengajar. Ya, kalau misalnya untuk guru-guru sekarang masih pembelajaran secara daring. Oke, wah, semangat terus untuk guru-guru di SMA Darut Tauhid ya. Semoga tetap ini mungkin dipertanyakan lulusan kali ini seperti apa kualitasnya, tapi saya yakin semua guru bersinergi terbaik mungkin untuk memberikan ilmunya ya, walaupun terjarak begitu, tapi pasti setiap sekolah punya target sendiri untuk lulusannya besok ya. Nah, mungkin ini pandangan dari Pak Erik bagaimana Pak tentang kohesivitas ini dan juga seperti apa? Jadi kerjasama itu bukan melulu mengerjakan semuanya gitu. Jadi care itu bukan berarti membantu secara total. Kan sekarang kalau pembelajaran dari rumah itu kan dituntut kejujuran anak ya, dituntut untuk ya monggo saja orang tua mau bantu sepenuhnya itu terlepas karena tidak ada yang tahu. Cuman perlu dipastikan bagaimana nanti kemandirian anak, tanggung jawab anak juga ya. Ketika nanti masuk sekolah betul-betul offline, ketika dia sekarang masih kelas 10 atau kelas 11 dan ada masuk masa pembelajaran langsung, tentu harus dilatih juga bahwa ini bukan masalah berapa poin yang harus didapatkan oleh anak ya, tetapi seberapa paham anak dengan proses atau pembelajaran online ini. Ini adalah tanggung jawab dia. Makanya ketika ujian pun anak saya biarkan apa adanya saja, yaitu bukunya, kemudian dia jawab berapa, saya akan lebih appreciate berapapun nilai yang dia dapatkan karena itu adalah bagian dari tugasnya dia. Nah, cuman tipe anak saya ini pokoknya kalau dia mengerjakan, dia cepat sekali mengerjakannya, hebat sekali, tapi salahnya banyak ya. Setelah itu dia main. Ya, jadi kadang-kadang jadi harus kita kakak cek lagi gimana, bener gak kayak gini, kita kasih apa betul yang kayak gitu, coba lagi baca bukunya gitu kan. Memang ada interaksi yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena tidak bisa dipungkiri bahwa kohesivitas itu berhasil, salah satunya adalah kemampuan interpersonal skill khususnya pada komunikasi. Ketika orang tidak percaya, ya komunikasinya miss, ada hambatan komunikasi, maka akan sulit terjadi hubungan yang baik untuk mendapatkan satu tujuan. Karena bagaimanapun salah satu faktornya adalah komunikasi antarpersonal. Sama seperti ini misalnya, saya ngomong dengan Pak Agus, karena kami adalah hubungan baik, ini tujuannya bisa nyambung. Karena Pak, karena saling paham, oh apa yang dimaksud Pak Agus seperti ini, apa yang dimaksud oleh Pak Erik seperti ini. Jadi kami saling paham. Tapi walaupun tujuannya sudah bagus, cuman saya dan Coach Rona itu masih ada hambatan. Ya, hambatannya apa? Misalnya, saya udah ngomong gini, tapi ya ntar aja lah Pak. Nanti aja sudah mengerti lah, paham. Ya sekarang, ya nanti aja lah pokoknya. Jadi tidak ada kesamaan frekuensi. Ibaratnya gini, kalau saya lebih senang menggambarkan, frekuensinya nggak sama gitu loh. Nah karena frekuensinya nggak sama, akhirnya jalan sendiri-sendiri. Oke lah kalau tujuannya memang jalan sendiri-sendiri, tujuannya mengarah pada hasil yang sama. Misalnya titik-titik sama dengan 16. Ya, yang satu pakai cara 4x4, yang satu pakai 8+8. Bolehlah tujuan yang sama untuk baik gitu. Tapi kalau sudah tujuannya bertolak belakang dan hasilnya satu positif, satu negatif, tentu
ada miss di sini. Maka kohesivitas itu menuju keberhasilan bisa terjadi, memang tidak bisa dipungkiri komunikasi interpersonal itu sangat mempengaruhi ya. Jadi mau tidak mau memang orang tua memahami komunikasi anak, kemudian guru juga memahami komunikasi sesama guru ya, bagaimana komunikasi dengan orang tua, bagaimana komunikasi dengan anak, dan tidak bisa semua dianggap sama ya. Nggak bisa loh kita menganggap sama. Saya komunikasi dengan Mbak Rona bisa aja dengan kasih kode aja Mbak Rona paham, karena Mbak Rona itu termasuk kategori orang yang kecerdasannya di atas rata-rata. Tapi kalau saya ngomong misalnya dengan teman kerja saya namanya Fadia, saya udah ngomong gini, itu masih nanya, oh apa Pak? Serius Pak? Udah Pak? Itu padahal ya sudah gitu. Nah ini kan juga harus sama. Nah kadang ketika saya juga digituin, Pak Erik belum baca nih, oh iya ya saya nggak nyambung. Nah ini memang butuh sinergi lah. Nah, kadang-kadang banyak suksesan itu berlangsung karena komunikasi yang baik. Jadi makanya tidak bisa dipungkiri, banyak terjadi kerjasama, banyak terjadi tujuan yang tercapai itu tidak lepas dari hubungan personal yang baik khususnya ya. Jadi itu berjalan dengan sangat bagus. Itu Mbak Rona tambahan dari saya. Jadi komunikasi dalam kohesivitas ini sangat penting. Memahami bahasanya. Misalnya kalau kita dengan murid sekarang, misalnya SMA Darut Tauhid, ini kan termasuk generasi Z, ya kan? Generasi Z. Lalu kebetulan di ranahnya Mbak Rona, ini generasi Y. Nah saya ini generasi X. Yang dari saya namanya Pak Satya, misalnya itu generasi baby boomers, misalnya begitu. Ini kan ada perbedaan perbedaan paradigma dalam pemahaman, persepsi. Ya, pengetahuan ini kan bergantung pada persepsi orang tidak sama. Ya. Misalnya, siapkah kita ketika dalam satu WhatsApp grup saya dipanggil Kak? Baik, Kak. Saya mikir, oh iya juga ya. Jadi untung saya biasa melakukan pemesanan makanan online ya. Jadi pesan antar itu selalu manggil saya Kak gitu. Nah itu oh iya. Tapi ada juga orang yang tidak siap gitu loh. Ada orang yang dipanggil dengan kondisi, karena ini yang terjadi sekarang. Nah, saya yakin di SMA Darut Tauhid sendiri pun kadang-kadang bahasa atau komunikasi ini bisa saja nyambung, ada yang bisa menerima, bisa saja ada yang kadang-kadang belum bisa menerima. Coba kalau murid sekarang kan kadang udah ngomong panjang, tinggal ngasih dikit. Oke. Nggak ada apanya, nggak ada bunya, bisa. Oke. Atau cukup kasih tanda stiker. Ya, stiker gitu aja. Itu bahasanya begitu. Dan ini udah terwakili dengan stiker. Udah terwakili dengan stiker. Coba sekarang deh. Mbak Rona komunikasi, nggak usah bicara pada institusi, bicara pada keluarga saja. Mbak Rona sudah chat banyak. Suami tinggal bilang, oke. Rasanya gimana coba? Aku tuh udah ngechat tuh mikir ya. Oke gitu kan. Kalau nggak satu huruf aja Pak Y gitu. Ya. Atau cuma lambang jempol aja gitu. Ya kan, jadi memang interpersonal skill ya pada komunikasi ini memang sangat mempengaruhi itu. Ya, mungkin itu namanya efisien Pak dalam berkomunikasi. Oh, gitu. Efisiensi ya, jadi cepat tanggap gitu. Oke, jadi Pak Erik juga sebagai seorang orang tua juga ya, yang anaknya juga mengalami pembelajaran online juga. Jadi Pak Erik juga merasakan sebagai peran kohesif di keluarga ya. Terus juga Pak Erik juga mengajar juga. Dan Pak Agus ini gimana Pak, kalau mungkin di SMA Darut Tauhid sendiri ada kendalanya nggak terkait kohesivitas ini, atau dari orang tua apakah ada yang komplain nggak tentang pembelajaran online kali ini? Ya, sebenarnya ya apa yang disampaikan Pak Erik tadi, bahwasanya memang selama pembelajaran daring ini memang yang dibutuhkan itu komunikasi skillnya ya, artinya interpersonal itunya.
bahwasanya memang kan kalau misalnya untuk yang sekolah pada umumnya kan hanya memindahkan kegiatan dari pembelajaran gitu ya, pembelajaran di kelas. Sedangkan untuk yang notabene pesantren gitu kan, seperti di SMA Darut Tauhid itu kan banyak program-program yang selama ini biasanya 24 jam dilaksanakan di pondok gitu kan, ataupun di sekolah. Nah, kemudian kita coba ditransformasi agar berbagai kegiatan-kegiatan itu, baik itu yang pembelajaran di kelasnya, ataupun istilahnya setoran hafalannya, ataupun misalnya pembiasaan ibadahnya, seperti itu bisa ditransformasi juga ketika berada di rumah seperti itu. Sehingga ini memang butuh komunikasi skill yang memang bagus gitu kan, baik itu dari wali kelas ataupun wali asuh ataupun dari manajemen pengelola sekolah seperti itu. Sehingga memang secara program-program yang memang ada di sekolah itu bisa dipahami dan bisa dilaksanakan gitu kan selama pembelajaran daring ini oleh putranya selama dia ada di rumah seperti itu. Jadi memang ini butuh keterampilan-keterampilan di wali kelas ataupun di wali asuh ketika misalnya menginformasikan ataupun ketika misalnya di WA grup nih nggak ada yang presensi nih, ada beberapa anak yang nggak presensi, sehingga memang itu terus dikejar gitu kan, dihubungi orang tuanya, dihubungi siswanya gitu kan, seperti itu. Sehingga memang di situ perlu ada kohesivitas dalam artian memang dari jalinan komunikasi yang baik gitu kan antara pihak sekolah dan juga dengan orang tua. Nah, kalau misalnya terkait berbagai kekurangan tentunya ada aja Barona ya, karena kan memang untuk Darut Tauhid sendiri memang kan baru memulai gitu kan kegiatan pembelajaran daring ini kan secara pandemi. Tapi alhamdulillah secara komunikasi yang baik, kemudian juga tadi ya alhamdulillah semuanya itu bisa terselesaikan satu demi satu secara bertahap seperti itu. Jika memang yang menjadi kendala-kendala pembelajaran daring ini kan tentunya ya memang tidak lain tadi yang masalah jaringan internet segala macam gitu ya. Karena memang kan kondisi peserta didik di SMA Darut Tauhid itu kan beraneka ragam ya, tidak semuanya di daerah Jawa Barat saja, tapi ada juga yang di Jawa Baratnya di pelosok, kemudian juga ada yang di luar Jawa Barat, atau bahkan kita juga bagaimana mengkondisikan untuk beberapa peserta didik yang memang secara domisilinya itu ada di luar negeri gitu kan, terkait waktu yang selisih 3 jam segala macam, itu juga harus menjadi bahan pertimbangan sekolah ketika misalnya menentukan jadwal harus online gitu kan, seperti itu. Sehingga itu yang menjadi salah satu tinjauan ataupun salah satu pertimbangan daripada pengelolaan jadwal-jadwal selama pembelajaran secara daring ini seperti itu. Iya, jadi selama ini juga pasti ada kendalanya juga, tapi tetap berjalan ya, lancar sampai sekarang. Alhamdulillah seperti itu. Kalau untuk yang luar negeri itu gimana Pak? Untuk pembelajarannya bareng atau gimana ini kalau beda waktu? Ya biasanya kita memang agak menyesuaikan ya, Mbak Rona. Mungkin kalau untuk kegiatan-kegiatan, mungkin sebelumnya juga Pak Rojak pernah menyampaikan ya, ada beberapa kegiatan kalau di Darut Tauhid itu seperti apel pagi, pembelajaran di kelas dengan guru mata pelajaran, kemudian juga ada setoran hafalan dengan ustadznya gitu kan, ataupun misalnya pembiasaan ibadah seperti itu. Memang kita kalau untuk yang luar negeri itu lebih pada menyesuaikan waktu di sana. Kalaupun misalnya selisihnya 3 jam, kita yang menyesuaikan seperti itu. Oke lah, berarti jangan dibangunkan karena waktunya belum subuh di sana ataupun belum waktunya tahajud gitu kan. Seperti itu. Akhirnya kitanya yang menyesuaikan untuk yang pendampingnya, wali asuhnya seperti itu. Adapun kelas-kelas yang memang harus online, kita memang menyesuaikan jadwalnya. Jadi kalau misalnya kita kan yang paling jauh itu selisihnya 3 jam. 3 jam seperti itu. Sehingga memang Abu Dhabi. Wow. Abu Dhabi seperti itu kan. Tinggal kita pun menyesuaikan untuk jadwal yang memang harus online gitu kan, secara live gitu, seperti pembelajaran di kelas, itu biasanya kita mulainya jam 9 gitu. Jam 9 seperti itu, dan selanjutnya seperti itu. Nah, bagaimana kalau untuk nilainya nih Pak, apakah kalau karena masa pandemi ini jadi kayak sekolah agak fleksibel dikit nih, agak gimana ya, agak melunak sedikit mungkin, karena mungkin agak susah untuk memberikan penyampaian materinya atau tetap sama? Kalau untuk terkait standarisasi nilai tentunya sama ya, artinya baik pandemi ataupun tidak pandemi, memang yang menyesuaikan itu lebih kepada kompetensi dasar yang disampaikannya, Pak. Jadi mungkin kalau misalnya secara normal ataupun ketika tidak pandemi,
kompetensi dasar yang disampaikan itu bisa sampai 4 bab gitu ya. Tapi karena kondisinya pandemi mungkin hanya 50%-nya. Artinya nanti yang diulangankan pun ataupun diujiankan pun hanya 50%-nya itu. Tapi tetap kalau misalnya kita tetap mengangkat nilai-nilai kejujuran seperti itu. Artinya kita juga paling-paling menyesuaikannya hanya fleksibel dalam artian ketika tidak bisa online, kita coba kirim link ataupun untuk akses untuk pembelajaran secara mandirinya seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk nilai sesuai dengan yang dilaksanakan oleh peserta didiknya, kalau misalnya emang nilai yang ditunjukkannya 80, maka kita pun ngasih nilainya 80 seperti itu. Jadi kalau standarnya tetap sama ya Pak ya, tapi mungkin ada yang agak dikurangin praktek-prakteknya seperti itu. Ya, menyesuaikan terkait materi ajarnya saja paling-paling. Kita menuju ke sesi tanya jawab ya Pak ya, karena ini ternyata sudah banyak yang tanya di live Instagram kita. Karena ini memang Instagram kita juga yang follow tentu saja bukan hanya mahasiswa aktif, tapi juga banyak juga alumni. Jadi di sini juga banyak yang komen rindu kuliah di Amikom. Jadi mungkin yang mahasiswa juga rindu kuliah offline ya, karena selama ini dari bulan Maret sampai bulan Agustus ini online terus, dan bahkan dari pemerintah juga menganjurkan untuk sampai tahun depan 2021 sampai Januari, which is sampai semester depan lagi. Nah, jadi memang di sini ada yang merasa agak jenuh mungkin iya, tapi juga ini adalah hal yang memang harus kita lakukan bersama-sama agar Indonesia itu aman dan sehat dan juga nggak menularkan untuk orang lebih banyak lagi. Nah, di sini sudah banyak pertanyaan terkait kita menghadapi pandemi ini juga. Ada yang bertanya, mungkin ini pertanyaan untuk Pak Erik dan juga Pak Agus, nanti bisa dijawab. Bagaimana caranya untuk tetap kreatif dan menjadi pribadi yang berkualitas di masa pandemik seperti ini? Jadi, mungkin apa hal yang bisa kita lakukan ya selain sekolah online, selain menggarap tugas online gitu ya, apa hal yang bisa kita lakukan untuk menjadi orang yang lebih kreatif lagi dan juga berkualitas. Jadi setelah pandemi ini berakhir, kita menjadi pribadi yang lebih berkualitas lagi. Jadi apa saja? Mungkin dari Pak Erik dulu, Pak. Ya, terima kasih Pak Rona. Iya Pak Erik. Saya begini, jadi ada namanya masa ya, masa. Nah, jadi ketika kita saat ini sudah melewati, sekarang kan masanya sudah lebih hampir 5 bulan ya. Kalau kita hitungkan sekarang ini sesuatu setengah tahun, Pak. Ya, dari Maret ya. Sudah 6 bulan, Pak. Dari pertengahan Maret sebelum ya. puasa kalau kita nggak salah ya. Benar ya? Udah lama. Betul, Pak Erik, betul. Udah lama. Kalau teman saya dia nggak ngitung ya, karena dia nggak ngaruh gitu loh. Karena dia kehebatannya adalah tidak ngaruh banget gitu. Nah, jadi yang harus kita mengerti itu ada satu buku ya yang ditulis oleh Paul Goleman. Jadi dia mengatakan bahwa untuk mengubah kebiasaan itu masanya tahu enggak? 21 hari. Change your habit ya. Itu can be change your life in 21 days. Jadi kalau kita ingin mengubah kebiasaan seseorang, maka durasinya itu 21 hari. Misalnya nih kita biasain dia belajar selalu setelah maghrib nanti sampai jam 9 malam terus, atau kita biasakan orang bangun pagi terus jam 3 terus. Pokoknya untuk membiasakan itu durasinya 21 hari. Nah itu kita sudah lewat kan. Jadi makanya kalau gimana cara mengubah kebiasaannya, ya terus saja dilakuin terus, kontinuitas terus, nanti sampai 21 hari ke-22 kamu akan refleks. Sudah, nanti akan sudah terbiasa itu. Nah pertanyaannya adalah, kata Paul Goleman, tahu enggak apa yang terjadi setelah 90 hari? Kalau sudah masuk masa 90 hari, itu bukan lagi kebiasaan. Itu namanya lifestyle. Jadi 90 days itu adalah akan meng-create sebuah lifestyle. Jadi kalau kita tanya orang sekarang kuliah online, kayak gini nih sudah lifestyle, Pak.
bukan lagi sudah membiasakan online, ini sudah lifestyle. Lifestyle-nya udah online. Mbak Rona itu kalau sudah online, lifestyle-nya udah all out kayak gini nih. Karena dia punya channel Rona Beauty, jadi dia begini. Nah, sehingga apa yang harus dilakukan? Sayang sekali kalau sudah 90 hari, nggak bisa menikmatinya, nggak jadi lifestyle, tapi jadi beban. Nah itu solusinya ya ini harus berdamai dengan keadaan. Karena kata Paul Goleman, 21 hari itu mengubah kebiasaan, 90 hari 91 itu sudah lifestyle. Jadi udah ngajar ini udah lifestyle, udah ngomong kayak gini udah lifestyle. Udah. Nah, saya yakin sih masa itu offline itu masih ada kan. Nah, tinggal sekarang kan kitanya aja yang kuat ya. Kalau kita pernah mengadakan seminar internasional bersama Pak Firizal Ramli kan, salah satu principal accounting Indonesia yang sekarang tinggal di Eropa. Beliau mengatakan ya memang sekarang ini masanya ya kita break dulu, sabar aja dulu gitu. Ekonomi pasti akan bergerak seiring dengan kebutuhan kepada industri, kebutuhan orang pasti akan terus bergerak. Tinggal nunggu momen aja. Cuman sekarang ini memang diminta ya sabar aja dulu gitu. Ya karena sampai kapan ya kalau kuliah sudah diumumkan sampai Januari semester depan ya udah berarti Februari sudah ready orang untuk beraktivitas lagi. Harapannya di situ ya kita sudah semakin siap dengan semua protokol yang ada. Kita sudah tahu bahwa sehat itu sudah jadi lifestyle. Makanya kalau di Badan Narkotika Nasional beberapa kali saya ngisi dalam masa-masa dekat ini, itu kan tagline-nya kan sudah berubah, bukan lagi stop narkoba, tapi hidup 100%. Bahwa yang dibutuhkan sekarang orang Indonesia ini ya hidup 100% gitu loh. Artinya apa? Orang itu butuh sehat ini menjadi prioritas. Nah, jadi kalau masih mempermasalahkan, kalau saya loh melihatnya ya, kalau masih mempermasalahkan kuliah daring di masa 6 bulan ini berarti belum menjadi lifestyle, berarti masih terbebani ya dengan keadaan ini. Ya, jadi kalau harusnya menurut Paul Goleman masa kayak gini ini sudah menjadi lifestyle untuk kita ya. Jadi makanya kegiatan-kegiatan kita pun fokus pada prioritas pertama kesehatan dulu menjadi sesuatu yang sangat berarti. Nah, kemudian ya kita sudah harus mulai lagi menikmati yang seperti ini. Dulu kan mungkin kita nggak kepikiran ya sama Dr. Agus. Biasanya kita ketemunya di Bandung, yang kita ketemunya di Jogja, ya kan gitu kan. Kita kan nggak kepikiran kita pembelajaran abad 21 ini kok majunya di 2020 yang akhirnya kita mau nggak mau kayak gini ini sudah menjadi sesuatu, yuk kolaborasi yuk, ya kita ngobrol ya. Iya kan? Ini artinya memang inilah yang sudah harus dibiasakan, karena kalau kita sudah membiasakan, kita sudah menikmati ini, saya yakin kok masa itu pasti akan ada, dan mungkin proses bisnis juga akan mau nggak mau juga pasti akan berdampak ya, berubah. Suatu saat orang presentasinya tinggal online, kita kolaborasi conference dengan mana-mana sudah online ya, tidak mesti harus datang ke sana, termasuk makanya ini butuh pemahaman, karena ini sudah, kalau saya melihat ini sudah jadi lifestyle, maka orang harus menikmati ini, enjoy, sehat, nyaman, sudah terbiasa, nggak lagi beban. Ya kuota itu ya kayak bensin lah, kalau kita keluar ya pasti kita mengeluarkan beli bensin. Kuota itu ya sama seperti bensin. Kuota itu ya sudah kayak kita minum lah. Ini udah menjadi sesuatu yang lifestyle lah kalau saya bilang ya. Bukan lagi biasa, Mbak Rona. Kalau biasa itu 21 hari sampai 90. Kalau 90 itu udah lifestyle. Itu. Iya Pak Erik. Jadi sekarang sudah karena sudah setengah tahun ya Pak ya, nggak udah. Tapi kalau masih susah dengan keadaan kayak gini ya, memang masih berarti belum menikmati. Belum enjoy. Ya kalau mahasiswa kan gitu biasanya kan. Bapak ini suruh social distancing. Mana saya dapat jodoh Pak, suruh jaga jarak terus. Selama ini udah berjarak, sekarang makin berjarak. Mungkin iya, kan? Ini waktunya untuk memantaskan diri ya Pak. Bukan memaksakan diri.
Ya, jadi kan saya gampang ya, kan banyak sekali. Saya kan banyak diceritain sama teman-teman lah ya. Ini kan tentu keberhasilan. Soalnya sebenarnya memantaskan diri yang disampaikan Mbak Rona sekarang tuh apa? Orang tuh kan biasa ya ngasih CV dan lain-lain. Sekarang gampang sekali kan kalau orang mau lihat orang itu kayak apa kan tinggal cari di Google, tinggal cari di YouTube, tinggal cari di Instagram. Kita nggak usah cerita banyak deh CV kita kayak apa, orang udah bisa lihat dari aktivitas kita di digitalisasi. Ya kan digitalnya sudah banyak sekali. Oh ini orang di YouTube apa aktivitasnya, oh ini orang apa aktivitasnya di Instagram, apain aja. Oh, orang sudah tahu ini orangnya bersemangat apa enggak, lihat statusnya, katanya pantang menyerah, oh, statusnya galau terus. Jadi masa COVID-19 ini kalau saya melihatnya sih ya masa memang kita diajarkan untuk lebih kreatif ya. Lebih kreatif ya. Kita diajarkan untuk lebih, ayo mumpung COVID nih, kalau saya lihat, oh ini mumpung COVID nih, ini kesempatan nih bikin konten banyak, kesempatan nih untuk bicara banyak. Karena kalau sudah bisa ketemuan ke Bandung, nggak usah ini ketemuan aja gitu kan. Bisa aja jadi loh, karena nanti lama-lama jadi lifestyle. Ya, itu Mbak Rona. Jadi move on juga ya Pak ya, nggak stuck gitu. Ya, jadi kalau kita terus bergerak, kita terus memikirkan, kita nggak diem ya, apalagi. Jadi kita mikir terus, apalagi ya. Ketika ketemu, wah itu nanti udah enjoy banget itu. Nah kalau udah enjoy, udah lifestyle udah. Udah gimana? Udah enjoy, udah mana-mana gitu. Udah asik aja gitu loh. Wah saya dapatkan ilmu dari sini, saya udah mulai menikmati dari sini. Jadi suatu saat nanti ketika semester depan pun ada kuliah online ya, setelah misalnya bulan Februari ada kuliah offline, saya yakin online nggak akan, saya yakin akan jalan bareng. Jadi misalnya suatu ketika dosennya lagi di luar negeri gitu ya, saya ada kuliah, oke guys kita kuliah ya. Jadi saya aja nanti aja nggak mesti kosong kan, nggak mesti nyiapin jadwal lagi, nanti ruangnya mana, enggak, udah langsung online jam segitu udah kuliah aja, entah saya lagi di airport, entah saya lagi di cafe, bisa aja kan saya ngomong. Dengan orang sudah terbiasa dengan itu. Kuliahnya bagaimana Pak? Online atau offline? Cuman memang kadang-kadang orang itu misalnya nih, oh kondisi libur, ya itu harusnya libur. Nah ternyata libur lama. Kapan masuknya nih? Nanti masuk. Liburnya kapan? Nanti masuk. Ya kan? Lama banget ini liburnya. Dulu awal-awal minta libur, ya kan? Main libur, masa kita nggak libur? Ini libur udah Pak, libur udah Pak. Ya udah libur 2 minggu Pak, yang lain memperpanjang libur. Kita perpanjang lagi. Nah akhirnya daripada tanya terus, udah langsung 1 semester. Malah komplain, kok lama banget liburnya Pak? Kok lama banget? Ya memang situasi, bukan karena keinginan kita sih, nggak hanya kita yang mengalami, bukan hanya mahasiswa aja, bukan siswa aja, guru juga, ya dosen juga gitulah, semua pegawai juga merasakan yang sama, di luar negeri juga merasakan yang sama. Nah, tinggal kita berdamai dengan kondisi ini, jadikan situasi ini jadi lifestyle. Jadi koefisitasnya nanti akan berjalan, semua akan menikmati, nanti kita jadi sukses bersama. Iya. Jadi untuk pesan ini pesan untuk semua ya. Jadi buat adik-adik yang masih sekolah maupun mahasiswa Amikom nih tentunya yang sekarang masih perkuliahan online. Sesuai dengan tadi Pak Erik bilang, kita harus semangat, kita harus menjadikan ini sebuah lifestyle. Jadi jangan merasa terbebani karena memang kita harus we have to face it. Kita harus mau nggak mau memang kita harus melalui ini semua karena kita memang dihadapkan di masa yang seperti ini. Nah, kira-kira kalau dari SMA Darut Tauhid ada hal-hal mungkin gagasan kreatif apa nih dari guru untuk kegiatan siswanya di rumah, atau mungkin diwajibkan membuat apa, atau terserah siswanya ingin berkreativitas apa diperbolehkan seperti itu, atau bagaimana Pak Agus? Ya, mungkin menambahkannya Mbak Rona, terima kasih. Jadi memang kalau misalnya pada kondisi pandemi ini kan tiap orang beda-beda ya, terkait ada yang cara gitu, kalau misalnya di kondisi pandemi ini secara waktunya lebih luang gitu kan, waktu kosongnya. Karena kan memang kalau dalam kondisi pembelajaran sendiri sebenarnya kan banyak penyesuaiannya, jadi porsinya itu tidak 100% sebagaimana normal gitu kan. Artinya memang waktu-waktu luang untuk diisi dengan hal-hal yang kreatif ataupun istilahnya
untuk mengupgrade diri itu sangat memungkinkan gitu ya, seperti itu. Sehingga memang masa pandemi ini seharusnya memang menjadi masa untuk mengasah gergaji gitu. Walaupun misalnya kita memiliki keterbatasan misal dalam hal tertentu, mungkin di masa pandemi ini kita bisa kejar tuh. Jadi kalau secara portofolio mah kita tuh sebenarnya kita kan udah mengetahui karakter pribadi kita secara sendiri ya, kita kurangnya di mana. Hingga sebenarnya seharusnya untuk di masa pandemi seperti ini itu kita bisa mulai mengupgrade diri, kira-kira kita keterbatasannya di mana, sehingga selama jeda pandemi ini yang memiliki kurang lebih waktunya lebih luang gitu kan, karena memang tentunya porsinya tidak banyak untuk yang bekerja ataupun untuk yang belajar seperti itu, sehingga kita bisa mengupgrade diri. Jadi ibaratnya masa pandemi ini masa mengasah gergaji lah seperti itu. Yang mudah-mudahan ketika nanti setelah pandemi ini usai, kita bisa lebih kompetitif di dalam berbagai bidang gitu kan, baik itu yang peserta didik ataupun yang guru-guru ataupun lain sebagainya seperti itu. Termasuk juga guru-guru sekarang kan kalau misalnya dalam kondisi seperti ini kan sebenarnya dituntut ataupun dituntut memang harus mengetahui ataupun melek terkait teknologi seperti itu. Seperti tadi yang disampaikan Pak Erik juga, ya artinya harus enjoy gitu kan, harus beradaptasi secara cepat gitu. Karena kalau misalnya kita tidak beradaptasi secara cepat, maka kita yang akan tertinggal gitu kan. Apalagi ketika kita mengajar para generasi Z gitu kan, yang secara pengetahuan teknologinya boleh jadi lebih cepat gitu kan dibandingkan guru-guru yang secara generasinya itu di bawah itu seperti itu. Sehingga memang masa pandemi ini masa untuk mengasah gergaji, masa untuk kita mengupgrade diri supaya memang kompetensi ataupun kapabilitas yang kita miliki itu terus meningkat gitu kan. Tidak justru ketika masa pandemi ini karena memang waktunya lebih luang, jadi kita lebih banyak lalainya seperti itu. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Begitupun SMA DT ataupun mahasiswa-mahasiswa Amikom seperti itu. Terima kasih Pak Agus. Jadi ternyata yang mengkreativitas diri itu nggak cuma siswanya, tapi guru juga dituntut untuk lebih kreatif lagi ya. Betul. Mungkin Pak Agus ini bikin-bikin konten atau apa Pak? Atau ada bikin apa gitu? Ya, kalau misalnya untuk guru-guru, alhamdulillah sih sekarang udah menyesuaikan banyak hal gitu ya dengan kondisi pandemi seperti ini. Apalagi kan kalau untuk di SMA Darul Tauhid ini kan sebenarnya tidak hanya konten knowledge-nya saja ya yang kita coba ajarkan. Artinya memang kita juga mengupayakan semaksimal mungkin agar kurikulum khas yang ada di pesantren itu bisa tersampaikan juga. Soalnya kalau misalnya hanya untuk menyampaikan knowledge-nya saja, mungkin dari channel-channel YouTube yang sudah ada juga seperti pembelajaran matematika atau pembelajaran bahasa Inggris sudah ada gitu ya. Artinya bisa langsung di-share kepada didik. Tapi memang kalau untuk di SMA Darul Tauhid sendiri, karena memang kita ada upaya untuk bisa ketercapaian juga kurikulum khas pesantrennya, baik itu yang berkaitan dengan 4 pilar pendidikan di Darul Tauhid, baik itu pilar Marifatullah, leadership, entrepreneurship, ataupun wawasan lingkungannya. Sehingga memang video pembelajarannya memang dituntut guru-guru yang membuatnya. Sehingga memang terintegrasian dari kurikulum-kurikulum itu bisa tersampaikan dalam video pembelajarannya seperti itu. Oke, jadi juga jadi dituntut untuk bisa ngedit video dan lain sebagainya. Betul. Jadi bahkan untuk satu guru ada punya aplikasi editing video lebih dari satu, Barona. Iya. Jadi tadi apa ya? Jadi sekarang kita jadi bisa ngedit video, tentu aja jadi tambah skill lagi nih Pak Agus. Betul. Yang sebelumnya kita ya ngajar ya secara offline, tapi sekarang gimana caranya tetap materinya masuk, tapi dengan pembelajaran yang lebih mudah dipahami gitu ya. Oke, dan ternyata waktunya sudah 1 jam lebih ya, bahkan di live IG kita sudah close ya, karena memang tadi mungkin pembicaraannya sangat seru, jadi bisa tidak kerasa ya waktu 1 jam ini. Jadi terima kasih sekali Pak Agus dan Pak Erik yang sudah join sama kita. Terima kasih kali ini, saya harap ini bisa menginspirasi dan juga bisa memberikan semangat untuk siapapun yang menonton live kita kali ini. Jadi tadi kira-kira sebanyak 80 orang sudah ikut join di live kita, dan tadi juga ada antusiasme yang bertanya juga.
Dan berarti tadi live kita bisa memberikan dampak untuk orang lain ya. Dan terima kasih sekali lagi. Semoga kita bisa mengadakan ini lagi ya, kolaborasi antara Amikom dan juga SMA Darul Tauhid. Amin. Dan mungkin ada closing statement dari Pak Erik dan juga Pak Agus sebelum kita kalau saya singkat bahwa kohesivitas akan berjalan ketika orang mau lebih care dan pandai berkomunikasi secara interpersonal skill. Dengan dua modal itu saya yakin kepedulian itu akan muncul dan kesuksesan bersama akan bisa kita capai. Terima kasih. Amin, terima kasih Pak Erik. Dan selanjutnya dari Pak Agus mungkin closing statement-nya Pak. Ya, kalau dari saya bahwasanya untuk mencapai tujuan pendidikan itu, baik itu di sekolah ataupun di unit-unit pendidikan, bahwasanya memang perlu adanya kerjasama dari berbagai stakeholder yang ada. Karena supaya mencapai tujuan ataupun tujuan pendidikan itu lebih mudah untuk dicapai seperti itu. Karena harus ada kohesivitas yang kuat seperti itu. Oke, terima kasih Pak Agus dan juga Pak Erik. Baik, teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah join. Semoga kalian semua sehat dan semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melakukan aktivitas new normal dengan with a new lifestyle dan new skill. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erik, Barona.